Hai guys, kembali lagi di MVT21. So, kali ini kita akan melanjutkan series The Last of Us episode kelima. Karena di episode kali ini kita akan kembali melihat kebrutalan para zombie. Maka, tanpa berlama-lama, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. 10 hari yang lalu dikatakan saat sebelum Joel dan Ellie datang ke sana, gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Caitlin telah berhasil menjatuhkan kepemimpinan Fedra di zona karantina Kansas. Karena Fedra dianggap telah menindas masyarakat dengan melakukan persokaan, penyiksaan, dan beragam aksi kriminal lainnya kepada masyarakat. Selama 20 tahun sejak didirikannya zona karantina setelah wabah Ophiocordyceps, terlihat sisa-sisa tentara Fedra yang disiksa, digantung, dan dibakar hidup-hidup. Lalu tentara pemberontak juga berkeliling kota mencari pendukung Fedra atau yang disebut dengan kolaborator, seperti si Henry dan juga Sam yang terus bersembunyi mencari tempat yang aman dari pemberontak. Sementara itu, setelah diancam akan dibunuh, salah satu kolaborator yang tertangkap memberi info tentang Pak Ran bahwa dia akan menemui Henry dan Sam di suatu tempat di kota. Namun meski sudah diberi info, Caitlin tetap memerintahkan letnannya Perry bersama pasukannya untuk membunuh semua kolaborator yang tertangkap dan membakar jasad mereka. Lalu apa bedanya Caitlin dengan Fedra coba? Scene pun berganti ke Henry dan juga Sam yang bertemu dengan si Ran ini di sebuah loteng tersembunyi di sebuah gedung seperti yang telah ditemukan oleh Caitlin dan pasukannya di episode keempat. Di sana, Henry berencana untuk kabur dari sana melalui terowongan rahasia di bawah kota, tapi sebelum itu dia harus mempelajari gerak-gerik patroli tentara pemberontak terlebih dahulu. Mereka hanya punya waktu sekitar 11 hari karena persediaan makanan yang sudah menipis. Setelah itu, dengan menggunakan bahasa isyarat, Henry memberitahu adiknya Sam yang ternyata tuli jika tempat persembunyian itu aman. Henry juga berusaha menghibur Sam dengan memberikan seplastik kapur merek Sarjana untuk menggambar tembok ruangan. 10 hari kemudian persediaan makanan tersisa 1 kaleng dan Pak Ran yang mencari makanan sayangnya sudah ditangkap dan dibunuh oleh Caitlin. Henry pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari Kansas dengan berjalan kaki karena dia sudah yakin kalau kondisi ini tuh aman. Setelah mempelajari pola patroli pasukan pemberontak setiap harinya, agar Sam bisa lebih tenang dan tersenyum kembali, Henry pun mencoretkan cat warna orange di sekitar matanya sesuai khayalannya yang ingin menjadi pahlawan super. Wah, adegan ini benar-benar menunjukkan betapa cintanya Henry kepada adiknya. Akan tetapi, baru saja mau keluar gedung, tiba-tiba terdengar suara mobil yang menabrak dan tembakan berkali-kali. Henry pun mengintip dari jendela dan melihat bahwa itu adalah Joel yang sedang melawan para bandit saat baru sampai di kota Kansas. Henry pun akhirnya mengikuti Joel dan sampailah kita di scene akhir episode sebelumnya saat mereka menodong Joel dan Ellie yang sedang tertidur. Alih-alih membunuh mereka, setelah melihat kemampuan Joel menembak bandit-bandit itu, Henry pun berencana ingin kabur dengan bantuannya Joel. Henry pun akan memberitahu arah jalur menuju kota, karena sejujurnya dia tidak pernah membunuh satu orang pun. Malam itu mereka memakan cemilan dan beristirahat. Lalu keesokan paginya, Henry menjelaskan situasi di Kansas di mana gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Caitlin telah berhasil menjatuhkan Fedra yang telah menyiksa masyarakat selama 20 tahun. Juga telah membunuh kolaborator Fedra seperti Henry dan juga Sam. Apalagi mereka berdua telah menyerahkan kakak Caitlin ke Fedra dan dihukum mati, yang membuat mereka jadi buronan yang paling dicari di Kansas. Begitu pula dengan Joel dan Ellie yang dianggap kolaborator oleh Caitlin setelah membunuh 3 bandit anggota pemberontak. Dengan hal itu pun, Joel sempat menolak bekerja sama dengan si Henry ini karena ternyata dia adalah pengkhianat warga yang telah memihak Fedra. Tapi pada akhirnya Joel menerima tawaran Henry karena untuk kabur dari sana dia juga membutuhkan Henry yang mengetahui seluk-beluk kota. Lalu Henry pun menjabarkan rencananya, yaitu kabur melalui terowongan bawah tanah yang pintu masuknya berada di bawah gedung bank dan bisa langsung menuju keluar area kota. Akan tetapi, alasan Henry butuh bantuan Joel karena konon katanya terowongan itu dipenuhi oleh banyak zombie yang dikunci rapat oleh Fedra sejak 15 tahun yang lalu. Maka dari itu, Caitlin dan pasukannya tidak pernah berpatroli ke terowongan itu sama sekali.
Namun Henry yakin di bawah sana akan aman karena menurut kenalannya di Fedra, seluruh zombie sudah dimusnahkan 3 tahun yang lalu. Ya paling cuma ada 1 atau 2 zombie aja lah. Kalaupun situasi jadi berbahaya, kita tinggal balik lagi aja bro ke gudang bank. Enteng banget ngomongnya si Henry ini, karena hanya itu satu-satunya jalan dan kota dipenuhi tentara pemberontak. Joel akhirnya setuju membantu Henry dan juga Sam kabur melalui terowongan di mana mereka pun langsung berjalan menuju gedung bank yang tidak jauh dari sana dan turun sampai ke terowongan yang alhamdulillahnya beneran kosong tanpa adanya zombie. Mereka berempat terus menyusuri terowongan sampai akhirnya menemukan tempat yang mirip sekolahan TK dengan banyak coretan gambar di tembok, juga mainan-mainan yang tidak pernah terjamah manusia selama bertahun-tahun. Mereka semua pun memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menunggu matahari terbenam agar lebih aman. Setelah keluar dari terowongan, terlihat Ellie dan Sam yang semakin akrab membahas komik yang mereka temukan di sana. Sedangkan Henry ngobrol banyak-banyak dengan Joel dan mengatakan jika dirinya terpaksa menjadi kolaborator Fedra demi menyelamatkan Sam yang sakit leukemia atau kekurangan sel darah putih. Saat itu obat untuk menyembuhkan Sam hanya dimiliki oleh Fedra dan mau gak mau, sebagai tebusannya Henry pun menyerahkan seorang pria yang sudah dianggap ayahnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak dari Caitlin yang juga seorang pemimpin dari pasukan pemberontak. Jadi sudah jelas kenapa Caitlin sampai sebegitunya ya kan ingin menangkap Henry. Dan setelah matahari terbenam, mereka berempat akhirnya berhasil keluar dari terowongan dan melanjutkan perjalanan melewati komplek perumahan menuju ke arah jembatan di sungai yang tidak jauh dari sana. Tapi tiba-tiba hampir aja mereka ketembak karena ternyata ada sniper yang berjaga di lantai 2 sebuah rumah di ujung jalan. Joel pun menyuruh Ellie, Henry dan juga Sam tetap bersembunyi di balik mobil, sementara dia berlari memutar ke rumah tersebut untuk membunuh si sniper ini. Sesampainya di rumah itu dan naik ke lantai 2, ternyata sang sniper ini adalah seorang mbah-mbah. Joel pun meminta si mbah meletakkan senjatanya dan menunggu selama 1 jam agar Joel and the gang bisa menyeberangi jembatan dengan aman. Tapi karena si mbah ini tuh masih berniat membunuh, dengan terpaksa Joel pun langsung menembaknya mati. Setelah kejadian itu, terdengar suara Caitlin dari walkie-talkie yang ternyata kakek tersebut adalah kaki tangannya dan pasukan pemberontak sudah hampir sampai di sana. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari kejauhan, yaitu beberapa truk yang membawa tentara pemberontak bersama Caitlin. Nggak pakai lama, Joel pun langsung menggunakan sniper milik Simbah itu tadi untuk menembak supir truk yang akan menabrak Ellie dan kawan-kawan. Mampus nggak lu? Dengan skill sniping level epicnya, Joel berhasil menembak sopir truk di kegelapan. Truk pun tergelincir ke arah rumah dan akhirnya meledak karena tangki bensinnya bocor. Ellie, Henry, dan Sam pun berlari sembunyi ke mobil yang lain, sedangkan Caitlin dan tentaranya berjalan mengapung mereka bertiga. No, sorry. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Henry pun menyerahkan dirinya asalkan Sam dan Ellie bisa dilepaskan. Akan tetapi ketika Caitlin akan menembak Henry, ledakan truk tadi mengakibatkan tanah di bawahnya ambles dan terdengar suara teriakan zombie yang sangat-sangat banyak. Semua orang pun terdiam melihat ke arah truk tersebut dan yang terjadi ini ngeri banget sumpah. Zombie-zombie yang telah dikurung Fedra selama 15 tahun yang lalu pun kembali keluar semua ke daratan dan langsung menyerbu semua orang di sana. Ellie, Henry, dan Sam berusaha kabur di tengah-tengah serbuan zombie, sedangkan Joel terus melindungi Ellie dari jauh dengan menembaki zombie yang akan menyerang mereka. Situasi pun jadi sangat-sangat kacau dan terlihat pasukan pemberontak yang tewas satu persatu sampai akhirnya terdengar raungan menyeramkan dari bawah tanah. Dan sesuai prediksiku sebelumnya, muncullah zombie tahap 4 yaitu bloaters. Badannya ditumbuhi jamur selama bertahun-tahun hingga mengeras seperti beton dan sangat sulit ditembus peluru. Perry yang menembaknya pun langsung diincar dan dengan mudahnya
Bluetooth merobek kepalanya. Sumpah brutal banget bro. Sementara di lain sisi, Ellie nekat menyelamatkan Henry dan Sam dengan menusuk 2 clicker yang menyerang mereka. Mereka bertiga pun lari menjauhi keramaian, namun Caitlin datang dan menodongkan pistolnya ke arah Henry sampai akhirnya alhamdulillahnya mereka berempat berhasil selamat dari kekacauan itu. Lalu menyeberangi jembatan dan bermalam di sebuah hotel dekat sana. Joel mengajak Henry dan Sam ikut ke Wyoming untuk mencari adiknya Tommy, sedangkan Ellie menghibur Sam dengan membahas komik yang mereka temukan tadi. Setelah itu dengan menggunakan notes yang selalu dibawanya, Sam pun bertanya ke Ellie, apakah dia masih bisa sadar jika menjadi monster yang ternyata dia sempat tergigit oleh clickers di tangan kirinya. Melihat luka Sam, Ellie pun sangat-sangat terkejut dan dengan tulusnya dia membantu teman seumurannya itu dengan mengoleskan darahnya ke luka Sam, yang mana Ellie yakin darahnya bisa menjadi obat Opiocordyceps karena dia tidak berubah menjadi zombie padahal sudah berminggu-minggu terlewat sejak dia tergigit. Sam yang takut bisa sewaktu-waktu berubah menjadi zombie pun meminta Ellie menemaninya untuk tetap terjaga sampai pagi hari. Ellie pun berjanji akan menemaninya, namun akhirnya dia tertidur juga dan keesokan paginya Ellie melihat Sam yang duduk terdiam ke arah jendela dan menyapanya. Tapi ternyata dia sudah berubah menjadi zombie, yang artinya darah Ellie tidak bisa langsung digunakan begitu saja sebagai penyembuh Opiocordyceps. Henry pun segera mengambil pistolnya dan mencegah Joel membunuh Sam, tapi tragisnya tanpa sengaja Henry malah menembak adiknya sendiri. Wah, kaget, bingung, kalut banget ya kan pikirannya. Henry yang sangat merasa bersalah karena telah membunuh adiknya dan tidak memiliki siapa-siapa lagi, tanpa pikir panjang dia langsung mengarahkan pistol ke kepalanya dan memutuskan untuk bunuh diri saat itu juga. Setelah itu Joel dan Ellie mengubur jasad Henry dan Sam beserta barang-barang mereka. Ellie yang masih bocah hanya bisa terdiam karena 2 orang yang sempat bersamanya mati di depan matanya dengan sangat tragis sekali. Ellie pun meminta maaf melalui notes kepada Sam karena darahnya tidak bisa menyembuhkan infeksinya dan juga tidak menemani Sam hingga pagi karena ketiduran. Di akhir episode kelima, Joel dan Ellie berjalan kaki ke arah barat melanjutkan perjalanan mereka ke Wyoming untuk mencari jodoh. Enggak dong. Untuk mencari Tommy, adiknya dari Joel ini. And anyway, episode kelima pun tamat. Ya, bagaimana akhirnya kita dipertontonkan kebrutalan zombie kembali setelah episode ketiga dan keempat yang sangat kentang ya kan. Apalagi episode ketiga nggak jelas banget dan cukup mencengangkan. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode ke-6? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.